Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi kuliah pemrograman database 1. Untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang mengelola record. Mengelola record dalam artian di bab kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana menambahkan record ke dalam tabel, kemudian mengubah record, menghapus record, sampai kepada penggabungan record. Kita bahas satu persatu. Kita awali dengan materi yang pertama tentang menambahkan record. Untuk menambahkan record ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya adalah struktur dari tabel yang akan kita tambahkan recordnya. Untuk melihat struktur dari tabel tersebut, perintah yang kita ketikkan adalah dash, kemudian diikuti dengan nama tabel. Kemarin kita udah bikin beberapa tabel, ada tabel mahasiswa, ada tabel mahasiswa. Oke. Kemudian ada tabel mata kuliah, ini di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada tabel nilai. Nah, kita cek isi tabel tersebut, kita jalankan, tekan F5. Ini beberapa tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada tabel mahasiswa, di dalamnya ada 5 kolom: NIM, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan telepon. Kemudian ada tabel mata kuliah, lalu ada tabel nilai. Nah, pada saat kita mau menambahkan record, yang paling penting kita perhatikan itu adalah kolom-kolom yang ada di dalamnya. Ya, field-nya apa? Karena kan datanya akan dimasukkan ke dalam field-field tersebut. Kemudian perhatikan juga di dalam null-nya. Di sana ada yang tertera not null. Not null ini biasanya adalah kolom yang memang kita jadikan sebagai primary key-nya, atau kolom lain yang kita tambahkan constraint not null sehingga wajib dalam pengisiannya. Nah, kolom yang ditandai dengan not null itu berarti tidak boleh dikosongkan, wajib ada pada saat kita memasukkan record. Kemudian tipe data ini menentukan jenis data yang akan kita masukkan ke dalamnya. Misalnya NIM, number, dibuat di sini tipenya number lebarnya 10. Berarti yang kita masukkan itu adalah harus angka semua, tidak boleh dicampur dengan karakter yang lain. Maksimal 10 digit. Nah, kemudian nama, dibuat di sana varchar 2. Berarti tipe datanya varchar, kemudian lebar datanya maksimal 30. Nah, jadi karakter yang kita masukkan disesuaikan dengan jenis datanya. Date. Nah, tipe data date ini dia punya format khusus pada saat kita mau masukkan recordnya. Kemudian jenis kelamin, pada saat kita buat kemarin, jenis kelamin ini kita validasi harus menggunakan kode L atau P. Nah, yang seperti ini harus kita perhatikan. Kemudian telepon ini unik, berarti inputnya nggak boleh sama. Jadi antara satu record dengan record yang lain tidak boleh ada nomor telepon yang sama. Nah, kita coba. Yang pertama yang kita lakukan adalah ada beberapa opsi ya. Yang pertama yang kita kerjakan adalah menambahkan sebagian record. Kenapa disebut sebagian record? Karena bisa saja pada saat kita memasukkan record ke dalam tabel, kita hanya ingin memasukkan pada kolom-kolom tertentu saja, tidak lengkap pada semua kolom yang ada. Sebagai contoh di dalam tabel mahasiswa, misalnya untuk tabel mahasiswa, saya cuma mau masukkan NIM dengan nama saja. Ya, perintah yang kita gunakan adalah insert untuk menambahkan record. Insert, kemudian into. Nah, tuliskan nama tabelnya mahasiswa. Lalu tuliskan kolomnya. Kita mau misalnya hanya NIM saja, kemudian hanya nama saja, seperti di depan. Ya, nama lengkap. Perhatikan penamaan kolomnya harus sesuai dengan yang ada di tabel. Lalu values, ya, diikuti dengan nilainya. Perhatikan NIM ini tadi tipe datanya adalah number. Kalau number berarti kita mengisikannya harus angka semua. Ya, misalnya 80, 40, 18, 000, 1 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk angka dalam pengetikan nilainya, ini boleh tidak diapit dengan tanda kutip.
Tetapi selain angka, dia harus menggunakan tanda kutip. Misalnya untuk nama misalnya saya masukkan di sini misalnya Joni, nah, seperti ini. Jadi harus ada tanda kutipnya. Ya. Kemudian kita eksekusi. Saya kosongkan dulu layar bawah ini. Oke, baru kemudian saya eksekusi. Nah, boleh menggunakan tombol yang ini, boleh menggunakan tombol yang di sebelahnya. Ya, jadi bisa tekan Ctrl Enter atau tekan F5. Misal saya gunakan yang ini. Tap. Oke. Sudah tercantum di sini ada satu record yang dimasukkan ke dalam tabel. Bagaimana pengecekannya? Tinggal cek recordnya, select bintang from sama tabelnya mahasiswa. Oke, saya jalankan hanya perintah yang ini saja. Eksekusi. Oke, kita lihat ini record yang sudah masuk ke dalam tabel. Jadi ada NIM, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan telepon. Ini tadi karena tidak kita isi, maka otomatis datanya menjadi 0, kosong, tidak ada nilai. Nah, ini perintah yang kita gunakan kalau kita menambahkan record ke dalam tabel hanya pada kolom tertentu saja. Nah, bagaimana kalau seandainya yang kita ingin masukkan itu adalah record lengkap, semua kolomnya? Ada beberapa cara. Bisa dengan cara seperti ini, bisa juga dengan cara yang berikutnya. Misalnya, cara yang berikutnya saya lengkapi dengan nama kolom yang ada di tabel. Nama lengkap, kemudian tanggal lahir, lalu ada kelamin, jenis kelamin, kemudian telepon. Nah, value-nya disesuaikan. Ya, di sini kita tambahkan. Nah, tanggal lahir ini harus ditulis dalam tanda kutip, lalu nama bulannya harus kita tulis dalam bahasa Inggris. Ya, nama bulannya harus nama bulan dalam bahasa Inggris. Misalnya lahirnya tanggal 20 Desember misalnya, 20. Nah, bikinnya harus DEC, Desember. Boleh 3 huruf, boleh lengkap. Boleh ditulis hanya 3 huruf saja. Boleh ditulis dengan nama bulan yang lengkap, Desember. Ya, kemudian dituliskan dengan tahun, misalnya lahirnya tahun 2001 misalnya. Nah, ini untuk tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin, kemarin kita menggunakan kode L atau P. Nah, ingat, untuk L atau P ini juga berlaku karakter huruf besar atau huruf kecil. Ya, laki-laki. Nah, saya pakai huruf L besar. Kemudian telepon. Telepon kita menggunakan TV data kemarin adalah varchar. Jadi pakai tanda kutip, kemudian tuliskan angkanya, misal 0, 8, 2, 1, 4, 5, 6, misalnya seperti itu. Dan kemudian kita eksekusi, kita jalankan. Ya, kalau tombol ini bisa digunakan untuk menjalankan perintah satu persatu. Tapi kalau ini akan menjalankan perintah secara keseluruhan. Oke, jangan lupa perhatikan kalau ini saya jalankan. Ya, saya coba jalankan. Oke, terlihat pesan error seperti di bawah. Ya, ada pesan error dinyatakan seperti di bawah. Yang perlu diperhatikan itu adalah pesan yang ditandai dengan error yang